Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, rekan-rekan. Sudah banyak yang hadir ya untuk pada pagi hari ini. Kita akan melaksanakan acara halal bihalal yang diadakan oleh DPC PKS Mustika Jaya. Jadi buat teman-teman dihimbau, buat rekan-rekan yang sudah hadir, tolong nanti kita dapat bekerja sama dengan baik, yang nanti tidak ada keperluan untuk mengaktifkan mic-nya, tolong dinonaktifkan terlebih dahulu. Baik, kita buka acara kita. Oh iya, coba dites dulu suaranya, boleh dibuka dulu mute-nya, suaranya. Oh iya, siap. Coba suaranya. Assalamualaikum. Dari DPRA Cimuning, mana suaranya? Assalamualaikum. Rekan-rekan kader dan simpatisan PKS DPC Mustika Jaya, khususnya untuk DPRA Cimuning, mana suaranya? Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat Bunda, Ibu sehat? Mana suaranya? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hebat-hebat DPRA Pedurenan. Jangan sampai kalah dengan DPRA Pedurenan yang ketiga. Ada DPRA Mustika Sari. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah Ibu tetap semangat walaupun masih megang centong itu ya. Assalamualaikum. Lalu yang terakhir ada DPRA Mustika Jaya. Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap sudah seluruh anggota DPRA nih, ada DPRA Cimuning, Pedurenan, dan Mustika Sari dan Mustika Jaya. Mudah-mudahan nih, tolong diundang lagi teman-temannya, rekan-rekannya untuk mengikuti acara halal bihalal yang diadakan oleh DPC PKS Mustika Jaya. Insya Allah banyak. Oh iya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, boleh nggak saya pantun? Boleh ya? Kalau misalnya pantun, jawabnya apa? Cakep ya? Cakep ya, terima kasih sudah banyak yang bilang saya cakep. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pantun yang pertama dari saya. Oh iya, buat izin buka masker ya. Boleh? Boleh. Soalnya Bapak Ibu juga nggak pada pakai masker, makanya saya buka masker. Iya. Pantun yang pertama dari saya, melihat bulan di tengah malam. Cakepnya mana? Cakepnya di sini ya. Diulangin. Ditemani ala sepi. Sebelum memulai acara ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan buka acara halal bihalal PKS DPC Mustika Jaya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Ustadz Haji Heri Koswara MA selaku Ketua DPD PKS Kota Bekasi. Yang saya hormati kepada Ustadz Profesor Dr. Andi Adriansyah, bidang kaderisasi DPD PKS Kota Bekasi. Yang saya hormati kepada Ustadz seluruh BPH DPC PKS Mustika Jaya. Yang saya hormati kepada Ustadz Muhammad Ilham Pramudi selaku Ketua Ansitoh Ramadan 1442 Hijriah. Masya Allah, serta anggota kader dan simpatisan DPC PKS Mustika Jaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada rekan-rekan kader dan simpatisan PKS Mustika Jaya yang sudah bergabung di PKS Mustika Jaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara halal bihalal PKS DPC Mustika Jaya tahun 2001 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam Allah semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan. Hadirin yang saya hormati, tema yang diambil pada acara halal bihalal kali ini yang diadakan oleh PKS Mustika Jaya pada tahun ini adalah tebar cinta dan jalin persaudaraan untuk mengokohkan Islam rahmatan lil alamin. Saya ulangi lagi ya, tema yang diambil pada tahun ini untuk acara halal bihalal kita yaitu tebar cinta dan jalin persaudaraan untuk mengokohkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi pada tahun ini kita punya jargon Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jargonnya apa? Kalau misalnya saya bilang PKSMJ, jawabnya tebar cinta, jalin persaudaraan. Bisa Ibu ya, Bapak, rekan-rekan semuanya harus ikutin kalau misalnya saya sebutkan jargonnya tebar cinta, jalin persaudaraan. Bisa ya Bu ya, Bapak dan rekan-rekan kader dan simpatisan PKS DPC Mustika Jaya. Hadirin yang berbahagia, umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf, rasa salah dan rasa berdosa. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak hadirin semua untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar atas ridho Allah, meminta maaf dan memberikan maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh saya memberikan pantun yang kedua? Oke, pantun yang kedua, air kelapa direndam semalaman. Niat hati ingin berjabat tangan, apalah daya jarak kita memisahkan. Walaupun kita tidak berjabat tangan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita dapat saling memaafkan. Mungkin kalau misalnya dari kami atau saya mengucapkan atau perkataan melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Para kader dan simpatisan PKS Mustika Jaya, ada peribahasa yang mengatakan yang sangat masyhur di kalangan kita, yaitu tak kenal maka jangan tak sayang, kita ubah sekarang, tak kenal maka ta'aruf. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi tak kenal maka ta'aruf. Maka izinkan saya selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Santoso, saya dari Cimuning.
Untuk informasi, nanti di akhir acara kita halal bihalal ini akan ada banyak door prize Bapak Ibu dan rekan-rekan kader dan simpatisan PKS DPC Mustika Jaya. Banyak sekali door prize. Jadi jangan sampai nggak dapat door prize-nya. Banyak sekali door prize-nya. Pokoknya Bapak Ibu tetap standby, duduk, dengarkan, ikuti acara halal bihalal kita pada hari ini, maka banyak sekali door prize-nya. Bahkan hadiah utamanya yaitu 1 gram emas murni. Salah satu yang mendapatkan emas ataupun door prize adalah rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dan kader simpatisan PKS Mustika Jaya. Jangan sampai nggak dapat nih, sangat-sangat rugi kalau nggak dapat. Barangkali Bapak Ibu atau rekan-rekan yang mendapatkan door prize dan hadiah utamanya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum yang kedua ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kelima adalah doa penutup. Dirahmati oleh Allah, mari kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melayani kita semua, memberikan segala kemampuan dan segala jerih payahnya untuk menyelenggarakan acara Nisar Ramadan. Dan kami hormati juga dan kami banggakan teman-teman kader PKS Mustika Jaya dari mulai DPR Cimuning, Pedurenan, Mustika Jaya dan Mustika Sari yang berbahagia, dan juga teman-teman semuanya yang hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pagi hari ini Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi setelah kita melaksanakan ibadah selama di bulan suci Ramadan. Tak lupa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, dan juga rangkaiannya diawali dengan sebelum Ramadan dan juga saat Ramadan, sehingga selesai Ramadan ini semua acara berjalan dengan baik. Semoga acara-acara yang sudah kita lakukan ya, mendapatkan manfaat di dalam dakwah kita ini, sehingga apa-apa yang kita lakukan kemarin memberikan dorongan semangat kepada kita semuanya agar kita melakukannya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi setelah bulan Ramadan. Karena pekerjaan dakwah kita memiliki target-target yang sungguh sangat luar biasa, target-target yang besar, sehingga memenuhi kemenangan kita di 2024 nanti. Ya, kita tahu sudah ditetapkan oleh DPR kemarin bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah dilakukan di awal tahun 2024. Yaitu di bulan Februari, ya tanggal 28. Artinya waktu yang kita lakukan untuk mempersiapkan kemenangan dakwah ini semakin dekat. Ini tentunya dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kesulitan ya di antara kita semua, seluruh kader dakwah yang ada di Mustika Jaya ini, di setiap UPBA saling bekerja sama meningkatkan kinerja-kinerja dakwah kita sehingga kemenangan itu bisa kita raih. Ya. Tentunya ya ini membutuhkan ya kerja keras kita semua. Ya. Membutuhkan kerjasama satu di antara yang lain. Itu butuh solid yang sungguh sangat diharapkan ya, ukhuwah yang kuat diharapkan agar kita saling bantu-membantu sehingga kemenangan dakwah itu bisa kita raih. Dan sekali lagi saya secara pribadi ya di bulan suci ini
memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan juga mewakili dari segenap pengurus DPC dan juga semua pengurus DPRA dan semua yang ada di pengurusan DPC maupun DPRA, memohon maaf kepada semua teman-teman kader yang ada di Mustika Jaya. Mudah-mudahan kita semuanya lebih bersemangat lagi dalam menempuh perjalanan dakwah sehingga meraih kemenangan di 2024. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz Suripto atas waktu dan sambutannya. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya yang sudah disampaikan oleh Ustaz Suripto. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi biar semangat masih ada sambutan sekali lagi. Ayo kita jargon, dibuka lagi suaranya, mic-nya. Tadi kayaknya belum kedengeran suaranya. Ayo dibuka mic-nya. Sudah? Karena nanti siapa yang paling semangat akan dapat door prize yang menarik. Panitia. Jargonnya PKSMJ. Kita cinta, jalin persaudaraan. Bisa? Bercinta dan jalin persaudaraan. Ulangi ya. Walaupun bawa centong atau bawa apa nggak apa-apa. Yang penting suaranya PKSMJ. Bercinta dan jalin persaudaraan. Masya Allah, alhamdulillah. Tetap semangat. Terima kasih atas jargonnya. Baik, hadirin yang berbahagia, melangsungkan sambutan yang ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kota Bekasi, yaitu yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Heri Koswara MA. Kepada Haji Heri Koswara MA, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajaran pengurus DPC, baik DPC Bekasi Utara maupun DPC Mustika Jaya, Ustadz Suripto dan Ustadz Abdul Ghafur beserta seluruh pengurus yang hadir dalam acara Halal Bihalal pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan para ketua UPA, para kader dan simpatisan dan seluruh peserta acara Halal Bihalal, baik yang ikut melalui offline maupun yang menggunakan online di rumahnya masing-masing, serta tak lupa yang kita hormati dan kita banggakan para penceramah, para narasumber kita pagi hari ini. Pertama Ustadz DH Al-Yusni yang memberikan pencerahan di acara Halal Bihalal di Bekasi Utara, dan juga Ustadz Profesor Dr. Andi Andriansyah yang memberikan pencerahan di acara Halal Bihalal DPC Mustika Jaya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Syawal Idul Fitri tahun ini, di mana hari ini jatuh pada tanggal 25 Syawal 1442 Hijriah, masih suasana Lebaran. Saya selaku Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi mengucapkan minal aidin wal faizin wal mutaqabbilin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang a'idin, orang kembali kepada fitrahnya setelah kita menjalani tarbiyah selama 1 bulan di bulan suci Ramadan kemarin. Dan juga mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal faizin, orang yang beruntung, orang yang bergembira, tidak hanya di dunia tapi insyaallah juga di akhirat. Dan tentu saja minal mutaqabbilin, orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah hadirin sekalian rahimakumullah, para kader dan juga struktur yang ada di Bekasi Utara dan Mustika Jaya yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan halal bihalal ini, saya hanya menyampaikan 2 pesan kepada antum semua. Pesan yang pertama adalah amanah yang sama-sama berada di pundak kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amanah yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan bersama-sama Jabar Putih. Ini istilah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro untuk memberikan semangat dan motivasi kepada kita sekalian. Jabar Putih ini adalah gambaran bagaimana hari ini dan hari-hari ke depan sampai tahun 2024 khususnya kita harus menjadikan Jawa Barat ini menjadi basic bagaimana Partai Keadilan Sejahtera menjadi pemenang di provinsi ini. Kalau di Jawa Tengah kita mendengar merah sekali atau di Jawa Timur hijau, maka tidak ada kata lain dan pilihan kita menjadikan Jabar ini menjadi basic, menjadi tempat kemenangan Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024. Allahu Akbar. Kemenangan Jabar ini tahun 2024, ikhwas sekalian, tentu harus kita mulai dan harus kita memutihkan terlebih dahulu kota kita, yaitu kota Bekasi. Bahkan kalau kita lihat dalam peta geografisnya, Jawa Barat ini penduduknya hampir 50 juta. Artinya hampir 20% penduduk negeri ini ada di Jawa Barat, atau 1/5. Dari 20% ini banyak yang hari ini tinggal di daerah Bodebek, Bogor, kota kabupaten, Depok, dan juga kota kabupaten Bekasi, dan juga sebagian di Bandung Raya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, menjadikan Jabar Putih ini harus kita mulai dari daerah-daerah penyangga yang luar biasa, termasuk kota Bekasi. Dan kota Bekasi ini, alhamdulillah, hasil dari pemilu legislatif tahun 2019 kemarin, Allah sudah memberikan kemenangan. Dan pemenangan di pemilu legislatif ini harus kita lanjutkan di pemilu legislatif tahun 2024. Bahkan di pundak kita sudah ada amanah yang sangat berat, dan saya yakin kalau kita lakukan secara bersama-sama akan menjadi ringan, yaitu bagaimana dalam pemilu legislatif 2024 besok kita bisa melipat gandakan 2 kali lipat dari perolehan suara kemarin. Allahu Akbar. Atau setara dengan 24 kursi yang ada di DPRD Kota Bekasi. Jabar Putih yang kita mulai dari Bekasi Putih tentu tidak cukup kita memenangkan dalam pemilu legislatif saja. Amanah yang kedua adalah bagaimana kita memenangkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang juga dilaksanakan tahun 2024, yaitu pemilihan wali kota Bekasi. Tentu kemenangan dalam pemilu legislatif harus kita sandingkan dengan pemenangan dalam pemilu eksekutif sekalian. Karena dengan 2 kemenangan inilah insya Allah kita akan banyak dan kita akan mampu dan akan lebih masif lagi bentuk pelayanan-pelayanan yang akan kita berikan kepada masyarakat kota Bekasi insya Allah. Oleh karena itu, tema halal bihalal yang dilaksanakan kita pada hari ini bervariasi sekali ya. Ada yang menjaga soliditas kader, kemudian untuk kemenangan 2024, ada yang temanya untuk membangun Islam rahmatan lil alamin. Apapun temanya silahkan, tapi tujuan kita ada 2. Output kegiatan kita cuma 2 ya sekalian. Yang pertama harus menambah kemenangan suara elektoral, dan yang kedua harus mengarah kepada pemenangan untuk pilkada tahun 2024 yang saya sebutkan tadi. Ini pesan yang pertama, yaitu bagaimana kita menjadikan Jabar Putih, kita awali dengan menjadikan Bekasi Putih insya Allah. Allahu Akbar.
Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, alhamdulillah kita baru saja menjalankan rapat kerja daerah kemarin pada pekan yang lalu. Dari rakerda ini insya Allah seluruh bidang-bidang yang ada di DPD akan segera mensosialisasikan yang kita bagi menjadi 4 gugus tugas. Akan mensosialisasikan program-programnya ke seluruh DPC yang ada di Kota Bekasi. Jadi antum semua yang ada di DPC insya Allah program-program turunan ini tinggal diikuti saja, tinggal dilaksanakan saja. Silahkan kalau nanti ada yang punya inisiatif kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal, silahkan ditambahkan ya. Tapi harus mengacu 2 target utama besar yang tadi saya sampaikan. Nah, program-program yang akan disampaikan oleh seluruh bidang-bidang yang terbentuk dalam 4 gugus tugas ini, Ibu sekalian. Yang pertama, program ini adalah berbasis kepada pelayanan. Ini tidak boleh kita tinggalkan. Karena gen kita sebagai kader partai PKS adalah gen yang bisa dan selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Tidak hanya di pelayanan, tapi juga kemudian kita tingkatkan bagaimana kita mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam suasana COVID-19 yang sudah hampir memasuki tahun yang kedua ini, Ibu sekalian, maka pemberdayaan merupakan sebuah keharusan. Kita harus menjadi kader yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat, memikirkan apa yang mereka pikirkan, dan hari ini persoalan utamanya adalah bagaimana mereka kesulitan dalam persoalan finansial. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam bentuk kegiatan ekonomi mereka yang bisa kita lakukan, itulah harus menjadi bagian program di DPC antum semua. Dan yang ketiga adalah setelah pelayanan, pemberdayaan, kemudian yang ketiga adalah pembelaan. Kalau pembelaan ini tentu lebih strategis lagi, Ibu sekalian, ya, dia nanti akan masuk ke dalam ranah para pengambil kebijakan publik. Ya. Oleh karena itu, saya sudah meminta kepada seluruh pejabat publik, baik yang ada di pusat, di provinsi maupun di kota, ya, yang mereka hari ini mendapatkan amanah, tentu harus memperjuangkan kebijakan-kebijakan anggaran, kebijakan-kebijakan peraturan daerah maupun undang-undang yang berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, dan lebih khusus lagi kepada masyarakat Kota Bekasi. Sehingga mudah-mudahan dengan 2 tadi utama adalah menjadikan Jabar putih dimulai dengan Bekasi putih, kemudian dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis kepada pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan. Harapan kita mudah-mudahan yang ketiga, Ibu sekalian, dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekuat apapun usaha yang kita lakukan, apapun program yang kita canangkan, ini harus senantiasa kita niatkan semata-mata ikhlas karena Allah, dan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kemenangan itu dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Sehingga dengan 2 program inilah, program-program yang kita susun dengan baik, dengan program memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini gabungan dalam rangka untuk memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Selagi selamat menjalankan halal bihalal di DPC Bekasi Utara dan Mustika Jaya, mudah-mudahan halal bihalal ini mampu melakukan proses konsolidasi internal, kader semakin kuat, semakin solid di bawah kepemimpinan Pak Suripto dan juga kepemimpinan Pak Abdul Ghafur di DPC-nya masing-masing. Salam saya kepada seluruh masyarakat Utara dan Mustika Jaya, mudah-mudahan kita senantiasa bersama dengan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Bekasi, yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Andi Adriansyah. Ya, maka dari itu kepada Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan kader dan simpatisan PKS Mustika Jaya yang hadir pada pagi hari ini, silahkan simak dengan baik, siapkan catatannya karena akan banyak sekali door prize. Nah, kapan lagi kita ngasih pertanyaan sama profesor kan? Biasanya kan kita yang ditanyain sama profesor. Baik, siapkan ya Bapak Ibu dari panitia halal bihalal PKS Mustika Jaya. Baik, kepada Ustadz Profesor Dr. Andi Adriansyah, waktu dan tempat
dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sama-sama Warahmatullahi kita wabarakatuh. hormati Ustadz Heri Koswara, LCMA, yang tadi sudah memberikan sambutan kepada kita, memberikan arahan, memberikan target-target yang jelas tentang apa-apa yang mesti kita kerjakan pada beberapa saat ke depan menuju target terdekatnya adalah proses pemilihan pada tahun 2024, baik pemilihan legislatif ataupun pemilihan eksekutif. Juga yang sama-sama kita hormati, ya, Ketua DPC kita, Ustadz Suripto, yang dengan semangatnya sudah juga mengarahkan kita semua, ya, apa-apa yang mesti menjadi target program dan perencanaan yang harus dikerjakan oleh Mustika Jaya secara struktural ataupun secara personal. Ketua panitia dan seluruh tim yang sudah bekerja keras, penuh ikhlas dan tuntas dan cerdas dari sebelum Ramadan sampai halal bihalal hari ini. Semoga kita doakan mereka semua mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mulai dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segenap pujian, ya, dengan setinggi-tingginya kesyukuran karena Allah taala Rabbul Alamin, Rabbu Dzil Jalali wal Ikram, Rabbu Dzil Arsyil Karim, Rabbi Dzil Quwatil Matin, ya. Dengan seluruh keagungan nama-nama dan sifatnya, memberikan banyak rahmat, karunia, nikmat, anugerah, taufik, hidayah, inayah yang tak terhingga kepada kita semua. Kita sampai hari ini, alhamdulillah, iman masih bersemayam di dada kita. Ya. Islam masih bergelora dan bergemuruh dengan kuat di jiwa kita. Dan semangat dakwah, semangat memperbaiki diri serta masyarakat dan umat, semangat berjihad, semangat meningkatkan dan meninggikan setinggi-tingginya kalimat Allah masih ada di benak kita. Ini sebuah nikmat yang tak terhingga, yang sepatutnya terus kita syukuri, kita tingkatkan kesyukurannya, sehingga Allah Ta'ala berkenan memberikan nikmat-nikmat berikutnya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu, lazim dan terus menerus kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia, yang menegakkan sunnah manhajnya, yang berdakwah di jalan dakwahnya, yang berjihad di jalan jihadnya, yang menegakkan kalimat-kalimatnya hingga hari akhir nanti. Ikhwafillah, teriring doa, semoga kita yang berkumpul pada hari ini, ya, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang dalam kondisi diuji Allah mudahkan ujian dan bisa melalui dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang ada kesempitan Allah lapangkan, yang ada problematika Allah berikan jalan keluar terbaik dari problematikanya, yang masih bujangan Allah berikan jalan untuk segera menikah, yang sudah menikah Allah berikan anak yang cerdas, soleh, solehah, yang sudah lama menikah semoga terus semakin sakinah, mawadah, warahmah, umur panjang dalam ketaatan, dan nanti insya Allah Allah kumpulkan lagi kita di Jannatul Firdaus, surga Allah Subhanahu wa taala, bersama anak-anak kita, zuriat kita, dan seluruh kaum muslimin lainnya. Amin. Ikhwafillah rahimakumullah, sedikit mengomentari tentang gelar yang tadi dibacakan, ya. Menurut saya gelar profesor dan doktor tuh di kampus saja, ya, gitu ya. Kalau sesama kita ini sudah gelarnya ditutup dulu, ya. Kita bersaudara dan bekerja dalam jalan ini secara bersama-sama insya Allah. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, kita sudah melalui Ramadan. Hari ini kalau tidak salah
ya. 25 Syawal ya, 1442 Hijriah. Sudah kita lalui sama-sama ya, Ramadan ya. Saya ingin, halo, masih ada pesertanya? Ada Ustaz. Masih Ustaz. Ingin agar yang berdoa ya, ketika di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, yang berdoa pada bulan Rajab untuk dapat menyaksikan dan menikmati Ramadan, agar klik tanda lope di tempatnya. Ya. Tahu kan ya? Di bawah itu ada reaction. Ya. Kalau di reaction itu ada tandanya. Ya. Saya mau lihat ada berapa yang sudah berdoa waktu itu. Ya. Berdoa untuk sampai ke Ramadan, diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian disampaikan ke Ramadan. Coba klik tanda love, ya, tanda cinta, tandanya bahwa dia memang mencintai Ramadan, ingin berjumpa dengan Ramadan. Wah, belum semua nih, masih banyak yang belum. Mudah-mudahan bisa mengklik tanda cinta ada di mana ya. Mana nih? Di bawah ada reaction. Reaction nanti ada tanda angkat tangan. Sudah mulai ada ini. Lupa nih. Premium aja. Yang di bawah sebelah kanan dikit. Yang barunya. Ada reaction. Ya, kemudian nanti ada tandanya. Sudah ketemu? Itu yang baru ya? Yang baru ya? Yang baru. Sebagian sudah muncul nih ya. Baik. Oh, ini yang baru. Oke. Saya ini mengatakan bahwa ikhwafillah rahimakumullah. Suaranya sih. Coba di ini dulu. Ini yang... Saya ingin mengatakan ikhwafillah rahimakumullah bahwa sesungguhnya kita menanti Ramadan bukan sekedar penantian yang biasa. Ya. Tapi kita menantikan Ramadan dengan penantian yang sesungguhnya. Dan kita berdoa panjang 2 bulan sebelum Ramadan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita di bulan Ramadan. Kemudian Rajab berlalu, Sya'ban berlalu, dan kita memasuki Ramadan. Disitulah kita mencoba mengoptimalkan Ramadan. Ya. Saya pengen tanya yang sudah mengkhatamkan 1 juz di bulan Ramadan, ketik raise hand, tangan. Ya. Klik raise hand, tangan. Ya. Klik raise hand atau tangan di bawahnya itu. Ya. Menghatamkan 1 kali. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita memang menunggu Ramadan dan memang beramal di Ramadan. Baik, saya naikkan sekarang yang menghatamkan 2 kali. Coba raise hand-nya. Menghatamkan 2 kali, raise hand. Sambil nanti panitia melihat nih. Berapa yang menghatamkan 2 kali Al-Qur'annya. Masya Allah, subhanallah. Ya. Terus diklik. Ya. Yang menghatamkan 2 kali. Ya. Baik, saya naikkan lagi sekarang yang menghatamkan 4 kali. Nah, kliknya bukan raise hand tetapi cinta, love. Ya. Yang menghatamkan Quran 4 kali. Loncat dari 2 ke 4. Nah. Oh, ada 1 nih. Pak Ustadz Ahmadi. Ya. Saya baru terlihat tadi. Yang menghatamkan 4 kali. Ya. Sambil nanti panitia memperhatikan. Ya. Mana yang mengklikkan tanda love, ya, love, yang sudah menghatamkan 4 kali. Baik, cukup dulu. Ya. Nanti kita lihat berikutnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Artinya, naik, ya, ada kenaikan amaliyah kita. Ya. Menganggap bahwa Ramadan adalah puncak amal. Ya. Dan puncak itu ada nanti di 10 malam terakhir. Ya. Kita terus meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan. Dan pada akhirnya itulah, saya katakan dia menuju ke sebuah gerbang insan paripurna. Apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
wala'allakum tashkurun. Sempurnakanlah Ramadannya, sempurnakanlah bilangannya, sempurnakanlah hari-harinya, walitukmilul iddata, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah, membesarkan Allah, la'allakum tashkurun. Kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Ikhwafillah rahimakumullah, kemudian pertanyaannya what's next setelah 1 Syawal muncul sebagai penutup Ramadan. 2 Syawal, 3 Syawal, terus sekarang sampai ke 25 Syawal. Apakah puncak itu masih ada? Nah, itu pertanyaannya. Apakah puncak amal itu masih ada? Atau puncak amal itu turun perlahan? Turun sedikit, dan seterusnya. Atau jangan-jangan baru di tanggal 20-an Syawal saja sudah hampir mendekati tanah yang datar. Dan na'udzubillah mungkin menuju lembah yang semakin lama bukan bertambah tapi semakin minus amal kita. Ini pertanyaannya. Ya. Oleh karena itu izinkan dalam waktu yang singkat ini saya mengajak kita merenung. Ya. Merenung sebuah ayat Surah An-Nahl ayat 92. Ini potongan saja. Ya. Ayat ini sesungguhnya masih bersambung lagi dengan bagian berikutnya. Tapi izinkan saya memotong ayat ini. Ya. Di atas ayat ini, ayat 90-nya, ada sebuah ayat yang sangat sering dibaca oleh para khatib. Ya, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya. Ayat 91-nya bercerita tentang al-ahdu, tentang janji. Ayat 92 di bagian akhir juga bercerita tentang janji. Lebih banyak ayat ini sebenarnya dalam konteks janji seorang dengan pihak lain. Ya. Juga termasuk janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek potongan ayatnya dan saya berharap antum bisa menghafalnya dalam kesempatan yang singkat ini. Berbunyi ayat tersebut, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Banyak ulama, ustadz, masyayikh yang mengangkat ayat ini dan membacakannya di pasca Ramadan atau di bulan Syawal. Ya. Pertama, potongannya adalah wala takunu, dan janganlah kalian menjadi. Ya. Sebuah perintah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wala berarti dan janganlah ada perintah larangan. Jangan menjadi seperti ini. Dengan pemahaman yang lain berarti menjadilah seperti yang lain dari yang ini. Ya. Jangan seperti yang ini, tetapi jadilah seperti yang itu. Ya. Jangan yang bagaimana yang Allah larang, yang menjadi renungan kita untuk Syawal dan halal bihalal kali ini. Jangan seperti wanita. Wala takunu kallati. Jangan seperti wanita. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, mohon maaf, wanita biasa dihubungkan dengan kelemahan. Mudah terguncang jiwa dan pikirannya. Mudah berubah pikirannya. Emosionalnya tinggi. Di samping beberapa sifat-sifat yang lain yang terkadang dihubungkan dengan kelemahan. Misalnya dulu simbol keadilan dan hukum, LBH misalnya, menggambarkannya dengan sosok wanita. Terlepas dari benar tidaknya asumsi ini, tadi paling tidak pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkannya sosok wanita. Wala takunu kallati, dan janganlah seperti seorang wanita. Walaupun sebenarnya di balik kelemahannya ada kekuatan yang tidak dimiliki laki-laki. Ya. Tapi nanti masalah kekuatan wanita dan laki-laki ini kita bahas pada hal yang lain. Apa? Itu yang masih hidup ya ininya, suaranya di. Baik, lalu kenapa disebut wanita itu? Kita tuliskan ayat berikutnya naqadat, ya.
Naqodos ini adalah secara letterleks membatalkan, menghancurkan, merusak, ya. Membatalkan, menghancurkan, merusak, melemahkan. Ya. Dalam banyak ayat-ayat yang lain, naqodos ini naqdun, dari kata-kata naqdun. Kenapa ada tak marbutohnya, ada taknya, naqodos, karena dia berhubungkan dengan domir-domir perempuan, alati. Jadi naqodos. Ya. Tapi bahasa aslinya adalah naqdun. Ya. Naqdun ini dalam ayat-ayat sebelumnya di Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Ma'idah itu dihubungkan dengan perjanjian. Orang yang merusak perjanjian. Orang yang merusak sumpah, orang yang merusak koneksi dan relasi dengan pihak lain. Nah, perempuan ini ternyata merusak. Nanti kita lihat apa yang dirusaknya. Masuk ke bagian berikutnya, ghazlaha. Ternyata perempuan ini merusak, bukan merusak janji secara terleks, tapi dia merusak benang. Ghazal adalah benang. Merusak benang. Ghazal itu adalah benang. Ghazlaha hanya kepada dirinya, ya, perempuan. Merusak benangnya. Ikhwan akhwafillah, asatis dan ustadzat fillah rahimakumullah. Benang adalah sebuah objek, sebuah benda yang merupakan result atau hasil dari proses sebelumnya. Benang tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi benang adalah sebuah hasil dari proses panjang. Yaitu proses memintal. Maka ada istilah memintal benang. Ya. Ghazal ada benang itu adalah proses memintal. Memintal adalah sebuah proses. Dan proses memintal itu adalah sebuah kerja yang juga cukup memakan waktu, energi, usaha, upaya, dan sumber daya lainnya. Sehingga menjadilah dia sebuah ghazal, sebuah benang. Biasanya, kalau sekarang benang itu berarti dari berbagai macam bulu. Ya, atau berbagai macam kapas, ya, jenis-jenis kapas. Ya. Pada kondisi terdahulu itu bulu dan kapas ini dirangkum, diracik dan sebagainya, kemudian baru ditarik perlahan-lahan, ditarik, dipintal sehingga jadi benang. Dan benang yang dihasilkan ini pada ayat berikutnya disebutkan mimba dikuwatin. Benang tersebut sampai kuat. Bukan benang asal-asalan. Kalau kata orang Inggris bukan benang kaleng-kaleng, ya. Orang sekarang bilang begitu. Tapi benang yang kuat, mimba dikuatin. Lihat, ada kata-kata kuah. Ketika bicara kuah, kita akan ketemu sama ayat-ayat tentang masalah kekuatan. Al-Anfal 60 misalnya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah buat kalian kekuatan. Kenapa? Karena kekuatan itu akan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kekuatan itu akan membuat musuh Allah itu tarhib, khawatir, takut, gentar. Tapi sebaliknya, kelemahan akan membuat musuh merajalela dan sewena-wena dan semena-mena. Tidak ada rasa kekhawatirannya kepada kita. Kembali ke kisah si perempuan ini. Si perempuan ini, ya, dikatakan oleh Allah, jangan seperti seorang perempuan yang memintal benang sampai jadi benang yang kuat. Setelah itu, naqadot, dia hancurkan kekuatan benang itu. Dia pisahkan lagi benang tersebut. Dia rusak benang tersebut sampai apa? Ankasa. Ankasa dari kata-kata naksun. Ankas itu adalah jamak dari naksun, cerai-berai, berantakan, hancur lebur, lumpuh. Ya. Inilah lebih kurang potongan kalimat-kalimat dari ayat tersebut. Di dalam tafsir dikatakan, ya, siapa perempuan itu? Ya. Mohon maaf, gambar sebelah kanan hanya ilustrasi, ya, bukan sebenarnya. Yang menggambarkan seorang perempuan yang sedang memintal benang. Ya. Siapa perempuan itu? Dalam sebuah tafsir Al-Munir Muhammad Profesor Wahbah Zuhairi menyebut perempuan ini di bagian akhir dari tafsir surah An-Nahl 92 ini dikatakan bernama Robetoh. Robetoh bin Sa'id bin Taim Al-Quraisy, orang Quraisy. Kalau menurut tafsir Al-Qurtubi disebutnya Rittoh. Agak beda dikit Robetoh dengan Rittoh. Tetapi ujungnya sama, ya, bin Sa'id bin Taim Al-Quraisy, orang Quraisy. Menurut Ibnu Abdul Hatim dalam hadis yang lain, ya, juga termaktub di
tafsir Al-Munir disebutnya adalah bernama Sa'idah Al-Asadiyah. Al-Asadiyah dari kata-kata Sa'ad sama ya. Binnya sama, semua binnya sama. Cuma namanya ada yang sebut Rabithah, Rithah atau Sa'idah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam banyak artikel lebih dikenal dengan nama Rithah Al-Hamqa. Rithah yang mengambil dari pendapat Al-Qurtubi. Apa arti Al-Hamqa? Al-Hamqa itu tidak waras. Gila dan sebagainya. Kenapa tidak warasnya? Mohon maaf agak panjang ceritanya. Tapi karena MC panitia memberi waktu yang tidak panjang juga, saya potong saja. Ya. Bahwa sesungguhnya Rabithah atau Rithah ini adalah orang yang dulunya anak orang kaya. Tetapi sampai usia lanjut belum menikah. Padahal ibunya, bapaknya sudah wafat, ibunya sudah berupaya semaksimal mungkin agar anaknya ini segera menikah. Dia datangi ahli nujum, dia datangi ahli sihir, dia berkorban dengan korban yang banyak, dia lumuri berhala-berhala Ka'bah dengan darah-darah dari korban yang ia korbankan, binatang yang korbankan. Tapi sampai mendekati usia-usia yang sangat lanjut, Rabithah ini belum ada yang melamarnya. Ya. Belum ada yang mau bersedia menjadi suaminya. Sampailah akhirnya salah seorang saudara dari ibunya Rabithah ini datang ke Mekah dan berjanji untuk melamarkan anaknya. Pemuda ini bernama Sakhr, dalam sebuah riwayat dikatakan demikian. Ingin melamar Rabithah. Maka gembiralah ibunya Rabithah ini dengan kegembiraan yang meluap-luap. Ya. Dengan penuh sukacita, dia akhirnya menikahkan Rabithah ini dengan Sakhr, pemuda dari suku sebelah. Ya. Maka berjalanlah pernikahan yang besar ya, karena kegembiraannya. 1 bulan setelah menikah, sang suami minta izin kepada Rabithah untuk berniaga ke negeri utara ya. Karena orang-orang Quraisy biasa berniaga ya. Dalam surat Al-Quraisy dikatakan li'ilaf fi Quraisy ya. Ada al-ilaf. Al-ilaf itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy itu? Rihlatash syita'i was-saif. Mereka biasa rihlah niaga, perdagangan ke asyita'i dan as-saif. Asyita adalah selatan yaitu Yaman. As-saif adalah utara yaitu Syam. Maka Rasulullah dalam sebuah kesempatan yang lain pernah berdoa Allahumma barik lana atau Allahumma barik yamina wa syamina. Ya Allah berkahilah Yaman kami dan Syam kami. Tapi ikhwafillah rahimakumullah, kita patut bersedih bahwa dua doa yang Rasulullah ungkapkan itu pada saat ini malah sedang hancur lebur. Yaman sedang hancur lebur dan Syam juga sedang hancur lebur. Tapi kita yakin dengan doa Rasulullah bahwa Allah akan memberikan keberkahan kepada Yaman dan Syam insyaAllah. Kemudian berangkatlah suami dari Rabithah ini dengan modal besar yang diberikan oleh istrinya untuk berniaga. Dan modal itu diserahkan semua kepada suaminya. Berangkatlah sang suami ke Syam untuk berniaga. 1 bulan tidak ada kabar. 2 bulan tidak ada kabar. 3 bulan tidak ada kabar. Tapi saya tidak tahu apakah sampai 3 Ramadan tidak pulang. Ya? Atau 3 Lebaran tidak pulang seperti yang suka dinyanyikan oleh teman-teman. Ya. Baik, itu tambahan saja. Ternyata dicarilah akhirnya oleh Rabithah kemana suaminya ini. Yang ditunggu-tunggu lama untuk menikah, mendapatkan jodoh, ternyata cuma sebentar dan pergi. Ternyata suaminya kembali ke kampungnya dan menikah dengan perempuan lain. Nah ikhwan akhwat, disinilah cerita dimulai. Maka goncanglah jiwa Rabithah. Pertama muncullah al-hazan, kesedihan. Kemudian muncullah al-gham, ya, keresahan. Muncullah alham, gundah gulana. Ini yang kita disuruh berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jala'a ahzanina wa ghammina dan seterusnya. Ya. Dari mulai jiwa yang guncang, maka terikut guncanglah pula pikirannya. Inilah yang tadi kita bahas sedikit. Ya. Maka akhirnya Rabithah menjadi tidak waras. Dia tidak waras. Pagi dia kumpulkan bahan-bahan untuk membuat benang.
Dikumpulkanlah wol, dikumpulkanlah bulu-bulu, dikumpulkanlah kapas dan sebagainya. Kemudian sesiang hari dia pintal benang itu, ghazal, ya. Dia pintal menjadi benang. Kemudian dia erat dan kuatkan benang-benang itu menjadi kekuatan dalam ayat tadi yang kita baca. Itu pagi hari. Menjelang malam hari, naqdun, dia uraikan, dia pisahkan, dia bongkar lagi, dia hancurkan kekuatan tadi itu. Menjadi apa? Ankasa, berantakan. Besoknya demikian lagi seperti itu. Dia kumpulkan lagi barang-barangnya. Dia benang lagi. Dia pintal lagi menjadi benang sampai kuat. Kemudian malam lagi dia uraikan lagi. Dan seterusnya seperti itu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Situasi inilah saya kembali ke ayat yang tadi. Yang Allah Ta'ala larang. Jangan seperti perempuan gila. Sekarang bahasanya begitu ya. Jangan seperti perempuan yang tidak waras. Jangan seperti perempuan yang guncang jiwa dan pikirannya. Kemudian dia hancurkan amal dia. Yang sudah dia bangun dengan capek-capek. Yang sudah dia bangun dengan proses panjang modal, sumber daya dan sebagainya. Yang sudah dia kokohkan amalnya. Kemudian dia cerai beraikan lagi, berantakan, hancur, lebur, lumpuh, rusak. Assalamualaikum. Saya ingin akhirnya dengan ibrah. Yang pertama secara personal. Tadi saya mulai dengan kita ini bergembira terhadap menjelang Ramadan. Kita kemudian berdoa untuk sampai di bulan Ramadan. Kemudian doa itu Allah kabulkan dan kita mencoba optimal di bulan Ramadan. Mohon maaf, kita mengharu biru menjalankan amaliyah Ramadan. Puasa, qiyamul lail, qobliyah ba'diyah, zikir pagi dan petang. Ditambah dalam tugas-tugas kita itu membaca Al-Waqi'ah di pagi hari bersama dengan Al-Mulk. Kita tambah di malam hari dengan Ad-Dukhon dan Yasin. Kita bersihkan jiwa kita dan seterusnya. Ya. Ini adalah proses membangun amal kita ya, sampai kepada kekuatan, sampai kepada kekuatan. Kekuatan akal, kekuatan jiwa, kekuatan fisik. 3 inilah yang menjadi arahannya Ustadz Hasan ya, tentang seorang yang baik ya. Seseorang yang memperbaiki pribadinya, islahun nafs ya. Ada al-fahmu ya. Ada kemudian membersihkan atau menstabilkan jiwa. Ada kekuatan fisik, qawiyul jism. Nah, ikhwafillah, jangan sampai kita hancurkan lagi. Gitu. Kita hancurkan lagi. Kenapa terjadi kehancuran itu? Pertama, kehilangan akal. Kedua, gangguan jiwa. Ketiga, melemahnya fisik. Oleh karena itu, ikhwafillah, hati-hati. Yang membuat seseorang itu terganggu, baik internal atau eksternal, baik dari dalam dirinya ataupun luar dirinya, bukan problem. Bukan. Problem, kemudian perusak-perusak itu adalah gangguan saja. Tetapi yang terpenting adalah internal diri. Ya. Pemikiran, kefahaman, ya, apalagi kemudian ya, kejernihan akal. Ini membuat seseorang menjadi kokoh. Jiwa, nggak mudah goyang, nggak mudah sedih, nggak mudah berpikir panjang, nggak mudah ham, ya. Nggak mudah gundah, gulana, resah, gelisah, nggak mudah. Nggak boleh kadar itu gampang resah, gampang gelisah, gampang goncang, gampang goyah, jiwa nggak boleh. Dia harus kokoh. Dan fisiknya harus kuat. Badanan lainan, badan yang kuat, lito'atihi, untuk taat kepada Allah. Maka ikhwafillah, Syawal ini nggak boleh merosot. Kalaupun turun bolehlah, tapi segera naik lagi. Jangan lama-lama merosot turun sampai ke melewati tanah dan masuk ke lembah. Lalu hilang, nauzubillah min dzalik. Ya. Maka harus mulai menata kembali ya, kefahaman kita kepada agama ini, lalu kestabilan jiwa dan kebersihannya, serta kekokohan fisik. Ya. Sehingga jiwa ini tidak seperti perempuan tadi. Goncang jiwanya, rusak akalnya, akhirnya fisiknya nggak ketahuan.
Ini yang pertama. Secara personal seperti itu. Dan menurut, kalau kita hubungkan dengan tadi arahan Ustadz Heri Koswara, pribadi seperti inilah yang dibutuhkan oleh partai ke depan. Bersih akalnya, jiwanya kokoh, lalu fisiknya kuat. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, ayat itu secara letterless menyebutkan kata-kata kuwah dan ankasa dan nakdun. Ada orang yang menghancurkan, kekuatan menjadi tercerai-berai. Secara personal tadi saya katakan jangan sampai amal rusak, hancur, tercerai-berai. Tapi secara kolegial, secara komunal, secara tanzim, struktur partai ini, jangan sampai ada yang merusak. Nakdun, ya, merusak. Lalu merubah kekuatan menjadi ankasa. Merubah kekuatan menjadi kelemahan. Nggak boleh ada pribadi yang seperti itu. Ya. Ikhwafillah, ketahui bahwa merusak itu jauh lebih mudah daripada membangun. Hanya perlu satu orang untuk merusak bangunan yang kuat. Sementara diperlukan banyak orang untuk membangunan yang kokoh. Merusak lebih mudah daripada membangun. Makanya dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ketika bicara tentang orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan, ya, mana yang muslihun, mana yang mufsid, ya, mana orang-orang yang muslih yang membangun, mana orang-orang yang mufsid yang merusak. Dan seringkali orang-orang yang mufsid yang merusak la yash'urun, tidak merasa sebagai perusak. Bahkan mereka berkata, kami yang membangun. Nah, ini yang bahaya. Nah, kita disuruh untuk menjadi pribadi-pribadi pembangun. Islahul nafsi, islahul fardi, islahul baitul muslim, islahul mujtama masyarakat, islahul ummah, memperbaiki umat. Yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, bahwa untuk membangun tidak bisa sendirian. Untuk menjadi sebuah kuwatan, ya, memintal, mengumpulkan berbagai macam, yang bahkan yang sudah tercerai-berai tadi, ankasa dikumpulkan lagi, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Mengumpulkan, serpihan sumber daya. Mengumpulkan berbagai macam kekuatan. Mengumpulkan berbagai macam dukungan, support, menjadi sebuah kolaborasi dan sinergi. Adalah sebuah keniscayaan. Partai ini bukan berisi orang-orang yang top-top semua. Partai ini bukan berisi orang-orang yang kaya semua. Tetapi partai ini berisi keragaman yang sangat diversitas, sangat beragam sekali. Tetapi keragaman itulah yang perlu kita eratkan, menjadi sebuah kekuatan. Perekat umat. Perekat masyarakat. Perekat agama ini. Tampilkan wajah rahmatan lil alamin. Bahwa kita ingin menggabungkan, ingin bekerja sama. Bukan merusak, ya. Apalagi sudah kecil merusak lagi, ini lebih berat lagi, ya. Bahwa diperlukan kekuatan besar untuk membangun. Fafilahimakumullah, ya. Bahwa ayat tadi yang pendek itu bermakna individual buat kita. Ingat, jangan sampai kita rusak amal Ramadan. Jangan sampai kita tinggalkan amaliyah Ramadan yang sudah kita bangun secara kokoh untuk tercerai-berai lagi. Tapi di sisi lain, kita juga harus menjadi orang yang bukan perusak bangunan, tapi kita harus menjadi orang yang mendukung bangunan. Dan untuk membangun itu, kita bersama-sama dengan kita sendiri, dengan kekuatan teman-teman, ikhwah semua, ataupun dengan kekuatan saudara kita yang lain. Masih banyak saudara-saudara kita yang juga mempunyai niat membangun negeri ini, membangun umat ini. Ada saudara-saudara kita yang mungkin fokusnya di masalah akidah dan fikih. Ada saudara-saudara kita yang mungkin fokusnya adalah masalah membangun umat dari segi pendidikan. Ada yang membangun dari sisi kemasyarakatan. Ada yang membangun untuk mengetuk pintu-pintu rumah saudara untuk agar mereka mau mendapatkan hidayah dan lain sebagainya. Mereka adalah saudara-saudara kita untuk bersama membangun masyarakat, membangun negeri,
dan membangun umat ini. Ikhwasilamukumullah, ini saja renungan singkat buat kita dalam rangka memperingati halal bihalal pasca Ramadan ini, dalam rangka menyiapkan gerbang terbaik membangun personal dan membangun umat ini lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan, tidak ada kehendak lain kecuali kebaikan. In uridu ilal islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wa afku minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Luar biasa. MC-nya ngilang nih, MC-nya. Saya kembalikan ke MC. Atau MC digantikan Pak Awang kali. Jangan, ampun. Ampun. Oke, sudah? Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Ustaz Andi yang sudah menyampaikan tausiahnya, yang dapat kita, yang banyak sekali yang bisa kita ambil dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz Andi ya. Yang ibrohnya juga bisa saya bacakan. Yang pertama adalah pentingnya kejernihan akal, kestabilan jiwa, dan kekuatan fisik. Dan yang kedua yang dapat kita ambil tadi, jadilah pembangun, bukan perusak. Merusak jauh lebih mudah daripada membangun. Dan yang ketiga, kalau kolaborasi dan sinergi adalah sebuah keniscayaan. Hanya perlu kekuatan kecil untuk merusak, namun perlu kekuatan besar untuk membangun. Dan tadi kata-kata yang sangat saya pegang yaitu hanya perlu satu orang untuk merusak bangunan, tetapi perlu beberapa orang untuk membangun sebuah bangunan. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair Ustaz atas tausiahnya sekali lagi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang memasuki acara sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, nanti akan langsung dijawab oleh Ustaz Andi. Baik, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan kader PKS Mustika Jaya. Tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Andi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jangan khawatir, pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize dari panitia. Dan informasi saja buat rekan-rekan kader PKS Mustika Jaya, nanti ada hadiah 0,5 gram emas bagi dua pemenang yang nanti akan diundi. Siapa saja yang nanti diundi nanti akan disampaikan setelah acara pertanyaan. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kader. Di chat. Udah ada pertanyaan. Di chat aja ya? Di chat udah ada kayaknya di pertanyaan itu. Coba dicek. Ya, ada di chat. Di chat ini nggak bisa baca chatnya. Saya bacakan Ustaz ya. Ya. Di chat ada pertanyaan dari Ibu Susi Syafitri, ya. PAD Padurinan Susi Syafitri. Pertanyaannya, dalam kolaborasi apa saja batasannya? Apa saja yang disiapkan dalam diri? Karena beberapa kali kita kolaborasi, tapi kenyataannya setelah itu kita kecewa karena merasa dibohongi, dibodohi, dan lain-lain. Afwan. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Diki Naufal Oktavian. Ya. Izin bertanya, apakah kalau kuantitas amannya turun bisa dikatakan merusak? Syukron. Ya. Waduh. Pertanyaan ketiga, kiat-kiat untuk selalu menjaga kestabilan jiwa
dari faktor internal dan eksternal jiwa kita. Wah, ini kalau semakin lama semakin berat pertanyaannya, Ustaz. Gimana nih? Ustaz, Afwan. Pertanyaan bagus, Ustaz. Iya, pertanyaannya bagus-bagus. Kita batasi saja, Ustaz Andi, untuk sesi jawab ini. Oke, 3 dulu ya. Kita batasi. 3 dulu, nanti lanjut lagi pertanyaannya. Saya khawatir kalau Pak Awang nanya ntar makin berat. Iya, Ustaz. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, pertanyaan pertama tentang kolaborasi. Ya. Prinsip pertama yang jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Maka ketika berkolaborasi, prinsipnya adalah albir dan at-taqwa, kebaikan dan takwa. Ini memang umum sekali, ya. Tapi itu menjadi patokan utama kita. Ya. Jangan sampai ada kerjasama, ada kolaborasi, ada sinergitas yang masuk ke dalam unsur ismi wal udwan. Ya. Hati-hati, jangan sampai ada termasuk ke dalam unsur al-ismi wal udwan, yaitu maksiat, dosa, dan udwan yaitu permusuhan, membangun permusuhan kepada sesama atau kepada pihak lain. Nah, detailnya kemudian secara strategis, dulu Ketua Majelis Syuro menyebutnya dengan istilah aman, ya. Aman. Pertama aman syar'i, ya. Kedua aman ijtimai, ya. Ketiga aman siasi, ya. Jadi 3A. Walaupun nanti terjemahannya mungkin nanti para alek kita, kemudian para pimpinan kita di tingkat DPD, DPW dan DPP lebih paham nanti ininya, ya, implementasinya. Tapi paling tidak pertama aman syar'i. Ya. Ini tadi yang sudah saya sebutkan di surat Al-Maidah. Jangan sampai ada kolaborasi yang tidak aman secara syar'i. Ya. Ustadz Sehu menyebutnya dengan istilah zero cash. Ya. Jangan sampai untuk periode ini ada cash. Kasus, nggak boleh ada kasus. Zero. Jangan sampai ada kasus yang, ya, bernada, berbau atau berasa tidak aman syar'i. Ya. Berbau aja nggak boleh, ya, apalagi beneran. Yang kedua, aman ijtimai. Ya. Bahwa masyarakat itu punya opini. Jangan sampai kita berkolaborasi yang bertabrakan dengan opini masyarakat. Ini hati-hati. Walaupun mungkin ada sisi kebaikan, tetapi kalau sudah berhadapan dengan opini masyarakat, ini berat. Ya. Karena kita partai politik yang ada di tengah masyarakat berharap, ya, tidak ada opini buruk, opini negatif tentang kita. Sehingga ketika berkolaborasi itu tidak ada tuduhan-tuduhan yang negatif secara opini masyarakat. Yang ketiga ini yang agak berat, ya, aman siasi. Secara politik aman. Ya. Secara politik aman. Ya, berarti nanti secara kaidah-kaidah politik, ya, kaidah koalisi. Karena kan juga nanti ketika berbicara pilkada, kita mungkin berkoalisi dengan pihak lain. Nah, kaidah kayaknya diperlukan. Ikhwafillah, kalaulah nanti sudah dijaga itu semua, prinsip utamanya berdasarkan tadi Al-Maidah kita jaga, prinsip teknis implementatifnya kita jaga, ya. Kemudian sudah hasil syuro, dan ternyata, ini terakhir belakang pertanyaannya, ternyata kita kecewa, dibohongi dan dibodohi, nah itu kita lepas tangan. Itu sudah di luar kemampuan kita. Ya. Ternyata ujung-ujungnya kita dibodohi dan dibohongi, ya ini kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kisah-kisah dakwah-dakwah terdahulu seringkali memang bekerjasama dengan pihak A, dia tanahnya, kita gedungnya misalnya, atau dia tanah dan gedung kita isinya, dan ternyata kemudian berubah. Ini sama dengan tadi ya ayat yang kita bicarakan, naqdun. Ya, naqdun itu merusak perjanjian. Jangan sampai kita yang merusak perjanjian. Tapi kalau orang lain, pihak lain yang merusak perjanjian, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Banyak kisah-kisah sirah nabawiyah yang saya mohon maaf tidak bisa membahasnya. Ya, kisah perjanjian boikot Nabi dan sahabat
radhiyallahu anhum di Syi'ib Abu Thalib selama 3 tahun. Nabi nggak merusak perjanjiannya selama 3 tahun. Sampai akhir rayap yang memakan lembar perjanjian tersebut kecuali bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hudaibiyah, Nabi nggak merusak perjanjian itu. Sampai orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang merusak perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Artinya, ketika berkolaborasi, kita jangan sampai jadi pihak yang membatalkan perjanjian. Kalau orang membatalkan perjanjian, kita tidak bisa cegah. Ya. Kalau kecewa, ya boleh, tapi jangan lama-lama kecewanya ya. Ntar saja gitu ya. Baik, itu yang mungkin yang pertama, wallahu alam. Yang kedua, tentang kualitas amal turun. Ya. Apakah itu merusak? Ya. Secara umum kalau amalnya sudah naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalnya sudah naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap amal yang sudah naik ke sisi Allah itu Allah terima. Ya. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam setelah meninggikan Ka'bah, yarfa'i, ketika mereka mengangkat Ka'bah berdiri, doa mereka apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Dan Engkaulah Maha Sami', Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya. Kita pun selalu berdoa seperti itu. Lalu kemudian ada 2 doa yang kita dianjurkan. Pertama, doa di setiap pagi subuh itu. Allahumma inna nas'aluka, atau inni as'aluka ilmin. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma nas'aluka ilmin la yanfa. Atau aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizqan ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan amal yang diterima. Itu yang doa permintaan. Tadi terbalik ya. Yang doa perlindungan, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Dan di ujungnya ada kata-kata wa min amalin la yurfa. Dan amal yang enggak naik. Baik, tentang amal kita berharap naik ke atas, lalu Allah Subhanahu wa taala terima. Cuman masalahnya kalau menurun, berarti kan kita sudah membangun bangunan amal, itu masalahnya. Nah, bangunan ini yang kita rusak. Yang tercerai-berai kembali, ya. Tercerai-berai kembali. Ada sih beberapa keterangan tentang misalnya seorang hafiz yang kemudian kehilangan hafalannya. Di dalam kitab Suyuti tentang Al-Quran, beliau katakan bahwa ya semacam tidak disenangi ya, orang yang sudah menghafal sekian ayat kemudian dia terlupakan. Ya. Intinya tentang masalah diterima atau tidaknya kita serahkan kepada Allah, kita berharap diterima. Tentang rusaknya juga demikian, tetapi jangan sampai menurun. Ya. Jangan sampai menurun. Ini yang kita tidak kehendaki. Waduh, ada lagi ya. Yang ketiga, ya. Tadi kata MC 3 dulu, nanti saya serahkan ke MC. Tentang kiat-kiat untuk selalu menjaga kestabilan jiwa dari faktor internal dan eksternal jiwa kita. Wafilah yang pertama adalah amal. Hampir amal-amal yang Allah sebutkan secara qat'i di dalam Al-Quran itu berhubungan dengan jiwa. Salat saja, ya. Salat dan zakat itu berhubungan dengan jiwa. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang imannya kuat, amalnya banyak, salat, zakat, dapat pahala dan kehindar dari kesedihan. Ingat al-hazan itu asal muasal gangguan jiwa. Asal muasal gangguan jiwa adalah al-hazan. Dalam beberapa buku dikatakan bahwa al-hazan ini terlampau banyak memandang ke belakang. Kalau bahasa bikersnya kebanyakan lihat spion, kebanyakan lihat spion, lihat belakang mulu. Hidup ke depan tapi lihat ke belakang mulu. Timbullah akhirnya karena sering lihat ke belakang, timbullah kesedihan. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa saya nggak begini? Kenapa nggak saya begitu? Itulah al-hazan. Ya. Kemudian ayat yang lain dikatakan sama ya. Alladzina yunfiquna fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu wala azza. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Di samping al-hazan ada al-khauf. Al-khauf ini terlalu mandang ke depan gitu ya. Ini memang beda sama al-hazan. Al-hazan terlalu mandang ke belakang, spionnya kebanyakan dilihat. Kalau al-khauf kebanyakan mandang ke depan jauh gitu. Jauh meloncat. Timbullah al-khauf, kekhawatiran. Wah, kalau nggak begini gimana ya? Nanti ini bagaimana? Nanti itu, wah kebanyakan nanti bagaimana, muncullah al-khauf. Dulu para murabbi kita, itu kalau saat-saat kita mau menikah itu katanya jangan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti. Begitu. Maksudnya jangan banyak mikir ke depan, sudah jalani saja. Ini yang pertama, ya, bahwa amal-amal yang qat'i yang disebutkan di dalam Al-Quran itu efeknya bukan fisik dan penerimaan pahala saja. Tapi amal-amal itu adalah membawa kepada kekuatan jiwa. Zikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dan seterusnya. Kedua, banyak-banyak doa. Doa yang mengukuhkan hati, mengukuhkan jiwa, menguatkan azam, ya, menguatkan semangat, dan seterusnya. Doa yang suka dibaca imam-imam Masjidil Haram itu misalnya ya. Allahumma inna abiduk bani imaik, dan seterusnya. Lalu di tengah-tengahnya mereka berkata, Allahumma ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran ini sebagai mesin semi di dalam jiwa kami. Wa jala'a ahzanina, penghilang kesedihan. Wa dhahaba humumina wa humumina, pelenyap segala kekhawatiran, gundah gulana, dan resah gelisah. Ya. Khawfillah rahimakumullah, bahasanya Ustadz Hasan adalah al-azmu fati, kata beliau. Ya. Jiwa yang kokoh nanti ujungnya adalah al-azmu fati, ya. Yaitu azam yang menggelora. Menggelora atau menggemuruh ya? Menggemuruhlah, jangan menggelora ya. Azam yang menggemuruh gitu ya. Sehingga azamnya terus menggemuruh, dia bergetar terus azamnya gitu ya. Ya, pengen ini, pengen itu, pengen buat ini, pengen buat itu, terus bergemuruh gitu. Dan seterusnya. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Yang berikutnya mirip ya. Hal apa saja yang disiapkan dalam diri setiap jiwa untuk menjadi pembangun yang potensial. Ya. Jadilah jiwa yang bergemuruh. Ya. Jiwa yang bergemuruh sehingga berupaya untuk terus membangun bangunan ini, rumah ini, ya, struktur ini menjadi bangunan yang kuat, ya, bunyanun marsus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak MC kita, ya. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas jawaban-jawabannya tadi yang sudah diberikan oleh Ustaz Andi ya. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Andi. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah bertanya. Masih ada pertanyaan lagi sepertinya, atau mau dilanjut atau mau dibacakan doorpass-nya aja. Gimana? Ada yang mau masih bertanya nggak? Pertanyaan masih ada? Oke, baik. Kita kasih satu lagi Ustadz Andi. Satu lagi Ustadz. Pertanyaannya Ustadz. Pertanyaan dari kawan kita Hanim. Suaranya ada nggak, Ustaz? Dari saudara kita Hanim. Pertanyaannya adalah, dibaca saja di chat pertanyaannya. Nih, saudara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Andi dan rekan semua. Hal apa saja yang disiapkan dalam diri setiap jiwa untuk menjadi
pembangun yang potensial. Jazakallah khair. Iya. Itu sudah dijawab tadi. Tadi secara implisit tadi sudah masuk Sat ya. Kalau kita lihat yang pertama tadi di dalam ibroh, berarti kekuatan pikiran, ya, kejernihan akal, kebersihan jiwa, dan kekuatan fisik. Ya. Kekuatan pikiran ini, ikhwafillah, begini, mohon maaf, jangan sampai ada terbetik di pikiran ikhwah semua bahwa membangun akal itu hanya pendidikan formal. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bukan. Ya. Tetapi membangun kekuatan akal itu adalah terus menambah gizinya. Ya. Dan gizi akal adalah ilmu. Jadi jangan sampai ada upaya berhenti membaca. Jangan. Ya. Teruslah membaca ya. Sampai Pak Ahmadi yang sudah berumur 60 berapa tadi? Pak Ahmadi 61 tahun juga misalnya contohnya. Tadi saya sempat kebaca usia beliau. Tetap nggak boleh berhenti membaca. Kekuatan akal itu adalah ketika orang terus menggerakkan sel-sel kelabu di otaknya. Sehingga terus terjalinlah antara satu sel dengan sel lainnya, membuat sebuah energi listrik tertentu yang dia memfungsikan kekuatan akalnya. Dan itulah yang nanti menghilangkan, mohon maaf, pikun, lupa, dan seterusnya. Dan sumbernya memang Al-Quran, tapi yang lain dibaca. Antum bisa baca buku akidah, buku sejarah, buku fikih, buku apa misalnya, buku politik, sampai buku yang ringan juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting agar akalnya terus ada aktivitas. Tadi jiwa sudah ya, doa, zikir, semua amal yang qat'i dalam Al-Quran, dalam syariat itu semua adalah membangun jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketiga, fisik. Fisik ini mohon maaf kita mungkin agak walaupun sudah banyak upaya tapi terus berupaya terus untuk memperbaiki fisik kita. Ya. Ketika saya di Malaysia dan pulang ke Indonesia sekitar tahun 2006, ya, itu ikhwah Malaysia pesan ke saya, ya, hati-hati sama kader kata beliau. Ya. Kenapa? Karena mereka kan lebih tua kan usia kader dibanding kita. Ya. Saya berupah di sana usianya rata-rata 60-an waktu itu ya. Dan satu persatu mohon maaf, stroke, kemudian sakit A, sakit B, sakit C, dan seterusnya. Ketika usia muda 50-an. Kenapa? Ketika mudanya diporsir fisiknya. Ya. Mungkin sama-sama kita, sama dengan kita ketika kita berumur 20-an, 25-an itu. Waktu diporsir benar-benar kan. Liko sampai jam sekian dan seterusnya. Ya. Nah ini mumpung kita walaupun sudah mulai banyak ini ya kita lihat kisah-kisahnya ya, tapi perlu kita perbaiki lagi mekanisme fisik kita, ya. Mekanisme kegiatan fisik yang berhubungan dengan fisik. Ya. Ustadz Salim berkata jam 10 selesai tidur kata beliau gitu, biar bisa bangun jam 3 jam 4 sebelum subuh. Ya. Makanan, ya. Ini sudah liko sampai malam. Sampai jam 10 malam, ditambah sampai jam 11, sebelum pulang liko, makan lagi nasi goreng. Gitu. Kadang-kadang makan sate tambah duren. Ini pengalaman dulu nih, ini cerita gitu. Ibu-ibu makanya kadang-kadang bapak-bapak pulang ke rumah nggak mau makan lagi. Karena setelah liko, setelah rapat mereka makan. Makannya ya namanya makan malam sudah kemana-mana. Ini cerita saja. Kenapa tadi dikatakan oleh ikhwah Pak Hanim ini, yang bisa menjadi pembangun yang potensial. Ingat umur kita harusnya masih panjang. Dan umur panjang itu kita berharap umur yang potensial dalam dakwah ini. Nabi 53 tahun masih perang Badar. Ingat 53 tahun perang Badar. Kita 50 tahun asam urat, darah tinggi, diabetes, macam-macam. Nabi 53 tahun perang Badar. Ya. Oleh karena itu intinya tadi tawazun, ya. Kekuatan akal, kekuatan jiwa, kekuatan fisik. Ya. Sehingga dengan demikian potensi kita menjadi pembangun insya Allah bisa lebih panjang. Dan sumber daya kita masih bisa dimanfaatkan oleh umat untuk menjadi pembangun ini. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga dapat difahami. Jawabannya, jadi tadi kekuatan akal, kekuatan jiwa, dan kekuatan fisik yang harus kita jaga. Baik, ikhwan semuanya, jazakallah Ustaz atas materi yang sudah disampaikan dan jawaban-jawaban yang Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat terapkan di kehidupan kita. Fadil Ustaz Andi, tolong dipimpin doa untuk acara halal bihalal kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Fadil Ustaz Andi. Ikhwafillah, Asatis dan Ustazatullah, mari kita mulai doa dengan membaca buku kitab. Dengan kitab ini kita bacakan, semoga dengannya Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, mempermudah urusan kita, memberikan kemenangan kepada kita dan partai kita, insya Allah. Amin. Afwan Zat. Ya, tes. Speakernya Zat. Tes. Jelas belum? Udah jelas, Zat. Udah ya? Sudah kedengeran belum? Udah. Kedengeran? Udah ya? Baik, ala hadiniyah walikulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna abiduk banu abiduk bani imaik nawasina fi yadik maudin fina hukmuk adlun fina qada'uk. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو اكتسرت به من علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل القرآن الذي أحلك خاصة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم ربنا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وجعلنا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم أعزنا والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين بحزبنا ولحزب المسلمين. اللهم اخذل من خذل الدين واجعلهم ودمرهم فمن مكر لديننا مكرهم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Profesor Dr. Andi Adriansyah selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Bekasi yang sudah memimpin doa pada acara halal bihalal PKS Mustika Jaya. Jazakallah Ustaz ya. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir nih semuanya, dari Ketua DPC Ustaz Suripto, lalu dari beserta jajarannya semuanya terima kasih banyak. Oh iya, belum. Baik, di akhir penghujung acara kita, saya selaku MC beserta panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Bapak dan Ibu, atas meluangkan waktunya Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan kesejahteraan buat kita semuanya. Tetap semangat, mudah-mudahan PKS kedepannya tetap mengayomi masyarakat. Amin. Tadi gimana PKS MJ? Tebar cinta, jalin persaudaraan. Masya Allah, tebar cinta, jalin persaudaraan. Tetap menjadi rekannya masyarakat. Baik, Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang berbahagia, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Profesor Dr. Andi Adriansyah yang sudah menemani kita, yang sudah memberikan materi untuk kita. Terima kasih juga buat Ustadz Suripto selaku Ketua DPC. Terima kasih juga untuk semuanya anggota PKS, kader sekaligus partisipan PKS Mustika Jaya. Mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pantun yang ketiga dari saya, boleh? Boleh. Boleh ya? Pantunnya, kalau ada jarum yang patah, tolong jangan letakkan ke laci. Diulang. Kalau ada jarum yang patah, jangan masukkan ke laci. Cakep dong Bu, mana cakepnya? Gitu ya? Iya cakep, makasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan masukkan ke laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan laporkan saya ke polisi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.